Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ansor, dalam video kali ini, kita akan membahas tentang sosok Dzulkarnain yang digambarkan dalam surah Al-Kahfi. Siapakah sosok yang dimaksud tersebut, dan bagaimana kisah sebenarnya dalam Al-Quran? Mari kita simak uraian berikut ini. Seperti kita ketahui, kisah Dzulkarnain terdapat di dalam surah Al-Kahfi ayat 84, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka menanyakan pula kepada engkau mengenai Dzulkarnain. Katakanlah, aku akan segera bacakan kepadamu kisahnya." Dzulkarnain merupakan julukan bagi seorang raja dari Media dan Persia, dari semua raja Media dan Persia. Gambaran yang diberikan oleh Al-Quran sangat tepat ditujukan kepada Sirus. Al-Quran telah memberikan 4 tanda tentang Dzulkarnain. Di antara 4 tanda tersebut adalah, yang pertama, Dzulkarnain adalah raja yang sangat berkuasa dan seorang kepala pemerintahan yang baik hati dan adil. Hal ini tercatat di dalam ayat yang ke-85 di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di bumi, dan kami telah berikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu." Yang kedua, Dzulkarnain adalah seorang hamba Allah yang saleh dan telah mendapat anugerah wahyu ilahi. Hal ini tercatat di dalam ayat 92 di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demikianlah keadaannya, dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala sesuatu yang ada padanya." Yang ketiga, Dzulkarnain bergerak maju ke barat dan banyak melakukan penaklukan hingga ia sampai ke suatu tempat. Ketika ia menyaksikan seolah-olah matahari sedang terbenam di sebuah telaga yang airnya kehitam-hitaman warnanya, dan kemudian ia berbelok ke timur, serta menyerang dan menaklukkan daerah-daerah yang luas. Kisah ini tercatat di dalam ayat ke-87 di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hingga ketika ia sampai ke tempat terbenamnya matahari, didapatinya matahari seolah-olah sedang terbenam ke dalam sebuah telaga yang hitam airnya." Yang keempat, Dzulkarnain pergi ke suatu daerah, lalu mendapatkan suatu bangsa yang biadab, dan di sana Yajuj Majuj mengadakan serangan hebat, dan ia mendirikan sebuah dinding untuk menghalau serangan-serangan tersebut. Kisah ini terdapat di ayat 95 di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka berkata, ya Dzulkarnain, sesungguhnya Yajuj Majuj membuat kekacauan di bumi, maka bolehkah kami membayar upeti kepadamu dengan syarat engkau membuat sebuah penghalang di antara kami dengan mereka?" Dari antara penguasa-penguasa besar dan panglima-panglima militer yang tersohor dari masa purba, Sirus memiliki keempat sifat tersebut di atas dalam segala hal. Sebab itu ia layak dipandang sebagai Dzulkarnain. Sedangkan kata-kata dalam ayat tempat terbenamnya matahari mengandung makna bahwa wilayah kerajaan Sirus terletak di bagian ujung paling barat atau batas Asia kecil di sebelah barat laut, dan mengisyaratkan kepada Laut Hitam. Sebab Laut Hitam merupakan tapal batas kerajaannya di sebelah barat laut. Dan ayat ini menunjuk kepada gerakan militer yang dilancarkan Sirus terhadap musuh-musuhnya di wilayah barat. Para penduduk di wilayah ini menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh Sirus. Namun sebagai wilayah tetangga yang paling dekat dengan Persia, mereka telah belajar melalui hubungan dengan orang-orang dari Media dan Persia. Dan kisah ini terdapat pada ayat 94 di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hingga ketika ia sampai ke tempat di antara 2 gunung, ia dapati di bawah keduanya suatu kaum yang hampir-hampir tidak mengerti sepatah kata pun yang dikatakannya." Sedangkan 2 gunung yang dimaksud dalam ayat ini adalah 2 gunung penghalang yang menjadi celah perbatasan di Darban. Darban atau Derben adalah sebuah kota di Kaukasus, di provinsi Dagestan di sebelah barat pantai Laut Kaspia, dan di selatan terletak tanah ujung dinding Kaukasus yang menjorok ke laut dengan panjang 50 mil, yang dinamakan juga Dinding Iskandar, menutup lembah sempit, Iron Gate atau pintu besi atau Caspian Gate atau pintu gerbang Kaspia. Dinding ini ketika masih utuh, tingginya 29 kaki dan tebalnya kurang lebih 10 kaki dengan pintu-pintu besinya, serta sejumlah besar menara-menara penjagaan, membentuk pertahanan yang kuat di perbatasan Persia, bertentangan dengan kenyataan sejarah yang telah terbukti kebenarannya. Pada umumnya sebagian para ahli tafsir menganggap bahwa yang membangun dinding itu adalah Iskandar Agung, akan tetapi gerakan-gerakan militer Iskandar Agung tak ubahnya seperti angin puyuh yang ada saat itu. Ia tidak akan sempat mengurus rencana luas apapun, seperti membangun dinding yang begitu besar. Demikian pula dengan kewafatannya di usia muda, tidak memberi kepadanya waktu yang cukup untuk menghadapi suatu rencana yang begitu besar.
Demikianlah uraian kita tentang Zulkarnain ini. Terima kasih sudah menonton, semoga menambah hasanah keilmuan kita. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.